Nah, baru saja ditemukan 500 kotak suara di Geraha Gubernur Sulawesi Utara. Ini bukti kecurangan pemilu yang sudah terstruktur secara sistematis dan sangat masif. Jika kalian tetap percaya kalau pemilu 2024 dikabarkan berjalan jujur dan adil, bukti-bukti kejahatan politik atas hak rakyat untuk memilih presidennya dengan hati gembira dinodai dengan berbagai kecurangan dan pelanggaran hukum dan etika. Apa kalian masih berbangga hati, wahai para pendukung kegemoyan dan Pak Lurah seantero tanah air? Mulailah berpikir untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan aparat yang sudah jelas-jelas melakukan cara culas untuk melanggengkan kekuasaan mereka di bumi pertiwi ini. Kuat dugaan bahwa IT KPU sudah terprogram atau by design untuk menggelembungkan suara paslon tertentu yang servernya ternyata terhubung dengan pihak di luar negeri. Berapapun hasil C1 yang ditambahkan ke paslon 01, yang bertambah persentasenya tetap paslon 02. Apa iya sobat sewot yang dukung paslon 02 masih berbangga hati melihat hasil quick count editan dan edaran lembaga-lembaga survei? Sekali lagi, apakah kalian para pendukung dan simpatisan 02 mau diam saja melihat kenyataan tersebut, atau mau bergabung bersama-sama kita dalam barisan perubahan untuk Indonesia adil sejahtera, tanpa kecurangan, tanpa campur tangan pemerintah dan penguasa? Mungkin kita tidak bisa mengubah negara ini ya, tapi kita bisa mengubah diri kita dan keluarga kita serta orang-orang terdekat kita. Yuk mulai dari hal terkecil dan istiqomah. Tidak ada yang sia-sia dari perjuangan Pak Anies Baswedan dan seluruh relawan. Kita telah melihat sebuah kampanye yang mendidik dan mencerdaskan. KPU telah mengakui bahwa ada sejumlah kesalahan dalam mengkonversi hasil perhitungan suara berjumlah 2.325 di tempat pemungutan suara ke dalam sistem informasi rekapitulasi atau SIREKAP. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa meskipun tidak menjelaskan berdasarkan kriteria apa, sistem tersebut mampu mendeteksi kesalahan konversi tersebut, katanya. Nah, menurut dia juga tingkat kesalahan konversi hanya sebesar 0,64%. Selain suara pemilihan presiden, kesalahan konversi juga terjadi pada pemilihan legislatif. KPU berjanji untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, kalau dibiarin ya, ini kita akan terjerumus ke dalam jurang yang sama ya, terperangkap dalam bahasa gemoy dan lain sebagainya. Toh pada akhirnya tetap saja kecurangan itu kalau dibiarkan akan berlalu begitu saja hingga akhirnya kebenaran yang tak terorganisir tetap akan dikalahkan oleh kezaliman, kecurangan yang terorganisir. Sejak Orde Baru berakhir ya, ini adalah pemilu ke-6 yang kita lakukan. Sangat disayangkan bahwa sudah 6 kali berturut-turut kita melaksanakan pemilu, berbagai kecurangan atau kesalahan yang terjadi ya, termasuk kesalahan administratif seperti 2 hal tertinggi tersebut belum bisa diminimalisir. Kita cek lagi kelakuan 02 yang bagi-bagi sembako dan amplop ya. Ini lokasinya di Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulau Gadung ya, Jakarta Timur. Nah, persyaratannya warga harus bersedia KTP-nya difoto, kemudian menyertakan nomor WA, dan sewaktu-waktu akan ditelepon tim 02 dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan wajib memilih 02 dan dikontrol oleh pengawas di 14 Februari tahun 2024. Isi paket tersebut setengah kilogram gula, 500 ml minyak goreng, dan 1,5 kilogram beras, serta amplop berisi uang Rp30.000. Kita sejak kemarin sudah diminta oleh teman-teman sekalian untuk terus memberikan informasi yang sesuai kondisi lapangan yang hari ini sedang sangat ramai sekali dibicarakan berbagai macam kecurangan-kecurangan yang kita saksikan secara mata terbuka gitu. Nah,
Persoalannya adalah kemarin juga dibahas bahwa kalau kita menyuarakan kecurangan nggak boleh, kenapa di paslon sebelah ya mendeklarasikan kemenangan sebelum ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum itu dibolehkan gitu. Itu juga bagian dari kecurangan, sobat. Atau mendeklarasikan kita menang sementara Komisi Pemilihan Umum belum melakukan audit secara total atau penghitungan secara nasional dan total selesai gitu kan terhadap hasil suara masyarakat Indonesia yang sudah dicoblos dan berkeadilan. Kalau kecurangan dibiarin lewat begitu saja, 2029 ini bisa semakin sistematis ya perilaku kecurangan dalam pemilu baik pilpres maupun pemilu legislatif. Kesalahan yang dibilang error ya oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum ini satu bentuk kesalahan yang Allah buka untuk kita semuanya agar Indonesia ini belajar kembali ke hitoh ya, kembali ke real yang benar ya, baik secara masih sangat banyak sekali kekeliruan input data di paslon nomor 2, bahkan kemarin ada dugaan bahwa 100 ya penggelembungan suara 100 suara di setiap provinsi ya itu sudah ditargetkan dan sudah dibuktikan. Maka nggak salah kalau kemudian hari ini sedang rame untuk minta audit forensik terhadap rekapitulasi suara ya paslon, masing-masing paslon di Sirekap yang sampai hari ini masih benar-benar kacau balau.